Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala as-siyama junnatan wa hasina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidu tafdilan wa tasyifa wa ma ba'd. Insyaallah tidak sampai 15 menit. Tapi pahalanya dikasih 15 karena sudah dimurkan dari 15. Itu hebatnya niat. Kalau sudah niat, walaupun tidak terlaksana dapat. Tapi jangan lihat tapi nggak datang sholat, itu tetap ada. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena masih hidup, masih sehat. Semoga kita semakin sadar akan kedudukan kita sebagai hamba-Nya sehingga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin tumbuh kesetiaan kita meneladani akhlak-akhlak beliau agar kelak di kemudian kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya dikasih judul Ramadan membersihkan hati dan harta. Bagaimana bisa Ramadan membersihkan hati kita? Di dalam tubuh kita ini nggak kelihatan. Ada 5 komponen minimal: roh, hati, akal, rasa, juga nafsu. Jadi kalau digambar seperti layang-layang. Dulu almarhum ada namanya Ki Budadi, Allah yarhamu, ada buku kecil. Ada 5 potensi diri manusia yang biasa tidak dikelola dengan cermat. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Padahal 5 itu adalah seperti layang-layang. Bapak Ibu bayangkan, ingat yang biasa main layang-layang. Ada berapa sudut? Ada 5. Pojok atas di situ ada roh. Kiri kanan itu ada akal, ada rasa. Di tengah-tengah ada hati. Di paling bawah ada nafsu. Ibu bapak yang saya hormati, roh selalu mau dekat kepada Allah. Kenapa? Karena memang asal manusia rohnya adalah dari Allah. Allah menyampaikan wa nafakhtu fihi min ruhi faqamu lahu sajidin. Aku tiupkan roh kepada Adam. Begitu kutiupkan roh, nanti setelah itu dia akan dihormati oleh seluruh malaikat, suruh sujud, tapi iblis tidak mau sujud karena adanya roh. Roh yang mana? Roh yang asalnya memang dari Allah, dekat kepada Allah. Dan semua roh itu sudah bersaksi di depan Allah. Surah Al-A'raf ayat 172. Semua mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Bala, semua mengatakan syahidna. Jadi semua yang lahir itu muslim semua. Cuma bapaknya nanti yang membuat dia jadi non muslim. Muslim semua. Buktinya siapa? Fir'aun ketika mau meninggal dunia mau masuk Islam. Fir'aun. Dan tidak ada yang ahli sejarah mencatat itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menerima Al-Quran, beliau bisa membaca. Dan ketahuan pada abad 18 Masehi, ketahuan bahwa ada Ramses II yang namanya Fir'aun itu di dalam Al-Quran bertepatan dengan masanya Nabi Musa. Sampai sekarang masih ada jasadnya di Museum Ramses di Mesir. Saya tahu karena saya pernah tetangga 7 tahun Ramses II. Nah, akhirnya apa? Roh ini selalu mendekat. Tapi kadang-kadang layang-layang ini nggak bisa terbang. Kenapa? Di bawah ini ada nafsu. Nafsu itu selalu mau jauh dari Allah, tidak mau dekat. Itu yang menarik ke bawah. Makanya layang-layang itu kalau buntutnya berat tidak bisa terbang. Maksudnya apa? Kalau hidup manusia dikendalikan oleh hawa nafsunya, innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu amarah itu suka menyuruh perbuatan
perbuatan dosa, jauh dari Allah. Lalu yang mengendalikan siapa? Hati. Di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu dilatih selama 1 bulan untuk mengendalikan nafsu supaya hatinya bersih. Rasulullah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Jadi hati itu bisa bolak-balik. Kalau hati menghadap ke bawah, maka dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka dia harus menghadap ke atas supaya dapat cahaya Ramadan, cahaya haji, cahaya puasa, cahaya zikir, cahaya syahadat. Tapi enggak bisa masuk cahaya itu kalau hatinya kotor. Teorinya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan di situ, hati ini kalau kotor, airnya keruh, ibarat bak air keruh, airnya ada senter, diarahkan cahayanya ke bak itu karena kotor, tidak ada pantulan cahaya, nggak kelihatan. Tapi kalau airnya bersih, pantulan cahaya cepat masuk. Nah makanya insya Allah hati kita bersihkan selama bulan suci Ramadan ini. Bukan cuma hati, harta juga dibersihkan, keluarkan zakatnya. Subhanallah. Waktu dibersihkan, keluarkan waktunya. Sholat 5 waktu ditambah lagi dengan sholat sunnah. Harta dikeluarkan zakatnya. Terus badan ini dikeluarkan zakatnya. Bagaimana? Puasa. Jadi ada semua yang dikeluarkan. Bersihkan semua itu. Untuk persiapan apa? 11 tahun ke depan. Jadi puasa ini adalah start. Kita mulai 11 tahun ke depan. Bukan permulaan. Tapi di akhir tahun nanti, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji. Coba lihat. Bulan Rajab kemarin diterima sholat. Sholat diterima. Syaban 27 Rajab sholat. 27 Syaban arah kiblat diubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tanggal 27 Ramadan dicurigai besar turun Lailatul Qadar. Makanya nanti tanggal 27 Ramadan jangan lupa i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan dibolehkan ya. Yang penting jaga jarak. Tahun kemarin ada i'tikaf. Alhamdulillah nanti malam berapa di sini? Malam 25 kalau nggak salah giliran saya. Kita datang pukul 2 malam sampai jam 4. Setelah itu kita pulang ke rumah. Kalau nggak mau pulang bawa makanan masing-masing. Karena takut kalau disiapkan panitia ditegur oleh petugas berkerumun. Ibu bapak yang saya hormati, 27 Rajab sholat, 27 Syaban dialihkan kiblatnya. Kiblat hidup, pastikan kemana arahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan kiblat kapal, kiblat hidup. Kalau salah kiblatnya bahaya, nggak sampai-sampai. Begitu 27 Ramadan 10 terakhir dapat Lailatul Qadar. Satu kali dapat Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan pahalanya sudah siap di akhir. Umurnya belum tentu sampai 83 tahun. Udah banyak meninggal belum sampai 60. Banyak yang meninggal masih muda. Tapi kalau dapat sekali Lailatul Qadar itu dia. Maka Rasulullah menyampaikan al-qalbu yasda. Hati itu bisa kotor, bisa berkarat. Kama astasdaul hadid, sebagaimana besi bisa berkarat. Lalu sahabat bertanya, wa ma jala'wa, bagaimana cara untuk membersihkan hati itu supaya tidak berkarat? Ada 2 kata Rasulullah, tilawatul Quran wa zikrullah, baca Quran dan ingat mati. 2 kuncinya, baca Quran 1 huruf 10 Al-Quran. Itu kalau nggak pakai wudu, kata Sayyidina Ali. Tapi kalau pakai wudu meningkat 10 menjadi 20 1 huruf pahalanya. Kalau dibaca ketika sholatnya dulu karena nggak sanggup berdiri, tambah pahalanya 1 huruf 50 kata Sayyidina Ali. Kalau dia berdiri sholat, insya Allah 1 huruf 100 pahalanya. Makanya di Masjid Raya itu 1 juz. Tapi tahun ini ada diskon setengah juz. Kenapa? Karena Covid. Ada jamaah protes, kenapa setengah juz? Ya karena kondisi. Terus setengah juznya gimana? Saya bilang baca di rumah masing-masing. Nah kan
satu juz juga namanya. Artinya apa? Kita tidak pernah kendor untuk memperbaiki hati kita. Kalau hati ini bersih, insya Allah sabar. Sifat utama kata Sayyidina Ali, sabar kamaudi ra'si fil jasad, seperti kepala di dalam tubuh. Jadi kalau ada orang hidup tidak sabar, tidak ada kepalanya. Orang yang puasa, masya Allah kesabarannya luar biasa. Sabar ada 3, sabar taat perintah Allah, sabar menghindari larangan Allah, sabar menahan penderitaan. Orang yang puasa 3-tiganya, perintah Allah puasa, puasa. Jangan makan minum, jangan dekat sama istri walaupun punyamu sendiri, siang hari, kalau malam terserah. Nah, itu larangan. Bukan cuma itu, lidah dijaga, mata dijaga, semuanya anggota tubuh ini dijaga supaya pahalanya jangan hancur. Dan satu lagi, waktunya haus tidak boleh minum, makan waktunya lapar tidak boleh, penderitaan 3-tiganya dapat. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya yang diberi balasan itu adalah orang yang sama dengan pahala yang tidak pernah berhentinya. InsyaAllah, mudah-mudahan ibu bapak malam ini la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang mulia kata Allah. Tidak ada kemuliaan yang bisa dicari. Cari kemana-mana kemuliaan. Cari di kantor, cari tempat kerja, cari di rumah, cari di istana presiden. Tidak ketemu. Hanya satu bisa ketemu. Cari di dalam ketakwaan. Kalau ketemu di ketakwaan, Allah menyatakan, bukan saya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, aku temukan kemuliaan hanya di ketakwaan, bukan di mana-mana. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi